Buku catatan Hasto yang disita KPK berisi strategi pemenangan pilkada dan kebijakan partai. Jadi perlu kita sampaikan, semua teman-teman, ada buku yang disita oleh penyidik yang tidak terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Buku tersebut terkait dengan pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Itu adalah kebijakan partai terkait dengan strategi dan pemenangan pilkada Indonesia. Kita tidak tahu apa tujuannya. Tujuan buku itu untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Maka di sini kita mengajukan protes keras, keberatan. Kita tidak mau lembaga penegak hukum ini jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan. Ya. Saat menyita buku agenda PDIP itu apakah sudah izin ke Mas Hasto waktu? Tidak ada. Jadi yang saya ceritakan bahwa buku tersebut di tas itu ada di dalam tasnya saudara Kusnadi. Ruang-ruangnya ada dewas, ada forum pra peradilan untuk Saya belum dapat update dari tim Satgas Sidik mengenai upaya pencarian itu. Yang kami perintahkan kepada mereka adalah cari Harun Masiku. Kalau sekarang kemudian berkembang seperti ini, kita ingin minta penjelasan dari Pak Deputi. KPK dilaporkan ke Dewas soal penyitaan. Nah, saya belum dengar itu. Makin banyak laporan ke Dewas, mungkin makin baik. Oke. Keberatan yang dimaksud Pak Hasto ini, seperti yang dikatakan oleh pengacara Pak Hasto, yaitu Pak Patra MZ ya, adalah kenapa mintanya itu ke ajudannya, bukan ke Pak Hastonya langsung. Maksudnya yang minta itu adalah penyidik. Sementara KPK, seperti saya kutip dari kantor berita Detikcom, nggak terlalu nanggepin soal kenapa dimintanya atau HP-nya ini dimintanya ke stafnya, bukan ke Pak Hastonya langsung gitu. KPK lebih mengatakan ya bahwa menyita handphone milik Pak Hasto itu, apalagi saat menjalani pemeriksaan kasus suap, adalah kewenangan penyidik KPK. Jadi melalui tim jubirnya ya, Mas Budi Prasetyo, KPK menyatakan bahwa ponsel adalah salah satu barang bukti elektronik dalam perkara korupsi. Nah, berdasarkan dasar tersebut, kata Mas Budi ya, sang jubir, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan. Jadi nggak cuma HP loh teman-teman, tapi juga buku catatan ada ya yang disita oleh KPK. Ternyata sekarang ini yang percakapkan oleh netizen. Nah, sekarang ini Hasto gantian dimainin begitu Mas Ersu. Jadi Hasto dimainin, terus kemudian PDIP dalam hal ini dimainin. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya bukan soal apakah Harun Masiku itu jejaknya begitu ya masih ada di HP-nya Hasto, tapi justru orang bertanya-tanya kira-kira apa ya percakapan antara Ibu Mega dengan Hasto yang bocor ini nantinya begitu. Jadi itu poinnya itu, saya kira saya juga aneh. Ngapain kalau mau cari jejak Harun Masiku dicari di HP-nya Hasto, itu kan udah 4 tahun yang lalu. Saya kira itu pasti HP-nya juga udah ganti berapa kali begitu. Kalau toh nggak ganti pasti jejaknya udah dibersihin gitu ya, bagi walaupun mungkin lebih jejak digital bisa digali lagi. Tapi saya kira ini yang pasti dipikirkan oleh netizen ini sama dengan saya. Kan ini pasti berkaitan dengan pemanggilan Hasto ke KPK ini masih terjadi percakapan lah antara Ibu Mega dengan Hasto gitu. Dan itu semua kalau ininya Hasto diambil kan ya pasti akan dibongkar semua, dan itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kasus kan sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan dengan kasus. Jadi ini makanya nuansa politisnya besar sekali begitu dikatakan demikian. Apalagi kemudian terjadi pertentangan data begitu Mas Ersu antara pihak KPK begitu ya melalui sekarang jubirnya rupanya ada tim jubir begitu ya. Jadi melalui Budi Prasetyo, ya salah satu jubirnya katakanlah demikian Budi Prasetyo itu mengatakan bahwa yang disita hanya satu handphone begitu, dan itu adalah handphone milik Hasto, dan kemudian juga ada catatan dan agenda. Sementara klaim dari pihak para pengacara, tim pengacara dari Hasto begitu, ada Joy Tobing, terus kemudian ada Roni Talapesi, kemudian juga ada Patrazen begitu, yang mereka mengatakan bahwa yang disita itu ada 3 HP, dan 3 HP itu 2 milik Hasto dan 1 milik Kusnadi, yaitu asisten dari Hasto. Nah, ini apa hubungannya ya Kusnadi kok sampai disita HP-nya? Dia saksi bukan, tersangka bukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ponsel dan catatan pribadi milik Sekjen PDIP,
Hasto Kristianto dan asistennya Kusnadi saat pemeriksaan kasus korupsi Harun Masiku pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024 kemarin. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi menyebut, buku catatan milik Hasto yang disita KPK tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Buku tersebut terkait dengan pemenangan Pilkada se-Indonesia dari PDI Perjuangan. Itu adalah kebijakan-kebijakan partai, terkait dengan strategi dan pemenangan Pilkada Indonesia, kata Roni di Gedung Dewas KPK, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Roni pun mempertanyakan tindakan KPK yang menyita buku catatan tersebut apalagi pihaknya tidak pernah menerima surat berita acara penyitaan barang tersebut. Kita tidak mau, lembaga penegak hukum ini, jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan, tegas Roni. Roni menjelaskan saat proses pemeriksaan Hasto, tiba-tiba salah satu penyidik KPK Rosa Purbo Bekti menghampiri staf Hasto bernama Kusnadi. Rosa mengatakan, bahwa Kusnadi dipanggil oleh Hasto ke ruang penyidik yang berada di lantai 2. Tiba-tiba ada seorang penyidik yang datang memakai masker dan memakai topi, yang tiba-tiba memanggil staf dari Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto. Yang disampaikan, penyidik ke Kusnadi, adalah bahwa Bapak memanggil ke lantai 2, kata Roni. Sehingga, Saudara Kusnadi ikut karena mengetahui bahwa Bapak memanggil sehingga yang bersangkutan mengikuti penyidik masuk ke dalam dan ke lantai 2, sambungnya. Namun, yang terjadi adalah Kusnadi digeledah dan barang-barang yang dibawa disita. Jadi kami melihat bahwa ini seperti dijebak, ya kan? Karena beliau tahu Pak Hasto manggil beliau ke atas, masuk ke lantai 2 langsung minta HP-nya, langsung digeledah isi tasnya, kemudian diminta keluar, ungkap dia. Oleh sebab itu, dia mengaku keberatan atas insiden yang dilakukan oleh penyidik KPK. Karena, Kusnadi bukan objek dari pemanggilan KPK. Di sini kami keberatan karena apa? Saudara Kusnadi bukan merupakan objek dari pemanggilan hari ini. Pemanggilan hari ini adalah panggilan saksi untuk Saudara Mas Hasto Kristianto, tegasnya. Kok tiba-tiba Saudara Kusnadi ini, mohon maaf kita lihat seperti dipanggil dengan cara yang menurut saya ini diakali atau dijebak. Kemudian sampai di lantai 2, di ruangan, Saudara Kusnadi menceritakan bahwa terjadi penggeledahan kemudian terjadi penyitaan, sambung Roni. Lebih lanjut, atas perlakuan penyidik KPK terhadap Kusnadi melanggar KUHP pasal 33. Sebab, tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.